Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk anak-anak ibu. Apa kabar? Semoga kabar kalian semua baik-baik aja, sehingga dapat melakukan kegiatan seperti biasanya, yaitu kegiatan pembelajaran melalui video dan PowerPoint. Nah, di pagi kali ini ibu akan membahas tentang peran lembaga penegak hukum dalam menjamin keadilan dan kedamaian. Tapi sebelum kita membahas materi pagi kali ini, ibu ingatkan untuk kalian jangan lupa untuk mengisi absen di Google Classroom yang sudah ibu sediakan roomnya. Nah, dalam peran lembaga penegak hukum ini nanti diberi ada 5 materi yang akan kita bahas tentang peran Kepolisian Republik Indonesia, peran Kejaksaan Republik Indonesia, dan juga ada peran hakim sebagai pelaksanaan kekuasaan kehakiman, dan peran advokat sebagai penegak hukum, dan ada juga peran Komisi Pemberantasan Korupsi. Yang pertama akan ibu bahas yaitu tentang Kepolisian Republik Indonesia, yaitu yang disingkat Polri. Nah, Polri ini termasuk lembaga negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, dan juga menegakkan hukum serta mengayomi, melindungi, dan memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri. Yang tadi ibu sebutkan hanya untuk peran dari Kepolisian Republik Indonesia. Kepolisian Republik Indonesia memiliki kewenangan tersendiri, yaitu tertuang dalam pasal 16 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 2 tahun 2002. Sebenarnya dalam undang-undang ini tertera 12 poin. Namun yang ibu cantumkan untuk dalam PowerPoint ini ada 4 poin. Nanti kalian bisa cari sendiri di Google, kalian searching, kalian pelajari tersendiri supaya ilmu kalian tuh tambah banyak. Nah, 4 poin yang ibu cantumkan di sini ada untuk melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan. Yang kedua ada melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat. Yang ketiga ada memanggil orang untuk didengar atau diperiksa sebagai tersangka atau saksi. Yang keempat ada mengadakan penghentian penyidikan. Yang kedua yang akan ibu bahas tentang peran Kejaksaan Republik Indonesia. Untuk pengertian itu sendiri, Kejaksaan Republik Indonesia adalah lembaga negara yang melaksanakan kekuasaan negara khususnya di bidang penuntutan. Untuk tugas dan wewenang Kejaksaan Republik Indonesia diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia nomor 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Tugas dan wewenangnya tersebut dibagi menjadi dalam 3 bidang. Ada bidang pidana, bidang perdata dan tata usaha negara, dan di bidang ketertiban dan ketentraman umum. Nah, selanjutnya ibu akan membahas tentang peran ketiga, yaitu peran hakim sebagai pelaksanaan kekuasaan kehakiman. Nah, perwujudan kekuasaan kehakiman diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia nomor 48 tahun 2009. Kekuasaan kehakiman di Indonesia diatur oleh Mahkamah Agung yang membawahi peradilan dalam lingkungan seperti peradilan umum, peradilan agama, dan peradilan militer. Yang terakhir ada peradilan tata usaha negara, serta oleh sebuah mahkamah konstitusi. Biasanya kekuasaan kehakiman dilaksanakan oleh hakim, yaitu penjabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili. Nah, biasanya hakim di sini dibagi menjadi 3 kelompok dalam jenis peradilan, yaitu ada hakim agung, hakim konstitusi, dan hakim ad hoc. Setiap hakim dilaksanakan untuk proses peradilan yang dilaksanakan di sebuah tempat yang dinamakan pengadilan. Di PPT ibu nanti sebelahnya itu ada sebuah foto yang menjelaskan bagaimana fungsi dari Mahkamah Agung, Komisi Yudisial, dan Mahkamah Konstitusi. Mulai dari dimana bentuknya, fungsinya, dan wewenang dan setiap putusan dilakukan oleh mahkamah. Di slide selanjutnya kalian juga nanti akan disuguhkan bagaimana mengenal hakim konstitusi, hakim agung, dan hakim ad hoc. Nanti kalian baca, kalian pahami, kalau bisa kalian catat sehingga kalian ingat sama pelajarannya. Peran yang keempat yang akan ibu bahas yaitu peran advokat sebagai penegak hukum. Nah, peran advokat ini diatur dalam Undang-Undang nomor 18 tahun 2003, yaitu untuk memberikan bantuan dan pendampingan hukum pada orang yang berperkara. Nah, baik itu yang terdakwa ataupun orang yang berperkara perdata. Advokat itu sendiri memiliki status sebagai penegak hukum yang bebas dan mandiri yang dijamin dalam hukum dan perundang-undangan.
Adapun tugas advokat secara khusus yaitu untuk membuat, mengajukan gugatan, jawaban, tangkisan, sangkalan, dan memberi pembuktian yang mendesak segera disidangkan atau diputuskan perkaranya dan sebagainya. Peran selanjutnya atau peran yang terakhir yaitu peran dari Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Nah, KPK adalah lembaga negara dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun. Tugasnya itu ada koordinasi, supervisi, monitoring, penindakan, dan pencegahan dalam pemberantasan korupsi. Dan peraturan untuk KPK dimuat dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. KPK ini tercantum atau termasuk ranah dari kekuasaan eksekutif yang sering disebut sebagai lembaga pemerintahan. Meski berstatus lembaga pemerintah, namun dalam menjalankan tugas dan wewenangnya KPK tetap bersifat independen. Selanjutnya di dalam KPK tersebut terdapat Dewan Pengawas, yaitu terdiri dari 5 orang atau disingkat Dewas. Nah, biasanya tugasnya tersebut termuat dalam pasal 37B Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019, yaitu tugasnya ada mengawasi pelaksanaan tugas dan wewenang dari Komisi Pemberantasan Korupsi dan memberikan izin atau tidaknya ketika melakukan penyadapan, penggeledahan, dan atau penyitaan. Yang ketiga ada menyusun dan menetapkan kode etik pimpinan dan pegawai KPK. Yang keempat ada menerima dan menindaklanjuti dari laporan dari masyarakat mengenai adanya kemungkinan pelanggaran kode etik oleh pemimpin dan pegawai KPK serta pelanggaran ketentuan dalam undang-undang. Selanjutnya ada menyelenggarakan sidang untuk memeriksa adanya dugaan pelanggaran kode etik oleh pemimpin dan pegawai KPK. Yang terakhir adanya melakukan evaluasi kinerja pimpinan dan pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi secara berkala 1 kali dalam 1 tahun. Dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, KPK berpedoman kepada 5 asas, yaitu ada kepastian hukum, keterbukaan, akuntabilitas, kepentingan umum, dan terakhir ada proporsionalitas. Kepentingan umum artinya adalah dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatuhan dan keadilan dalam setiap kebijakan menjalankan tugas dan wewenang KPK. Yang kedua ada keterbukaan, yaitu asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk dapat memperoleh informasi yang benar, yang baik dan jujur, tidak diskriminatif tentang kinerja KPK dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Yang ketiga ada akuntabilitas, yang artinya menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir kegiatan KPK harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat dan atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang sudah berlaku. Yang keempat ada kepentingan umum, yang artinya adalah mendahulukan kesejahteraan umum dengan secara aspiratif, akomodatif, dan selektif. Yang kelima ada profesionalitas, yakni asas yang mengutamakan kesinambungan antara tugas, wewenang, tanggung jawab, dan kewajiban KPK. Nah, itu saja untuk materi kali ini. Semoga kalian dapat mengerti dan paham dengan baik. Jika kalian kurang paham bisa ditanyakan. Lalu ada tugas lagi untuk pembelajaran kali ini, bentuknya yaitu Nikas Report minimal 1 lembar, yaitu memberikan laporan analisis dari hasil video yang nanti kalian tonton, lalu dikumpulkan di Google Classroom. Untuk tenggang waktunya 1 minggu dari Ibu memberikan tugas hari ini. Nah, itu saja yang dapat Ibu sampaikan. Jika ada salah kata mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.